warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, sehat, cerdas, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Nanti dilanjutkan dengan membacakan Pancasila. Yang memimpin doa yaitu Mas Nadif, dilanjutkan dengan Meli ya untuk membacakan Pancasila. Ayo Mas Nadif, silakan disiapkan. Tangan di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Radiulillahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semuanya berdiri. Pancasila, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdoa sudah, membaca Pancasila juga sudah. Untuk selanjutnya, Ibu akan absen dulu. Apakah masuk semuanya? Tidak. Coba yang tidak masuk siapa? Sudarto. Andre. Nah, Purwanto ada izin apa enggak? Tidak. Terus siapa? Hendri. Muhammad Hendri izin? Siapa? Alfian. Setelah Alfian? Asma. Berarti 4 anak ya? Yes, kita doakan untuk pembelajaran berikutnya mereka bisa masuk dan belajar bersama kita bersama-sama. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, kita akan mencari informasi, menggali informasi terkait tentang pengaruh dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, yaitu kita akan belajar membuat suatu cerita dari informasi-informasi yang kita peroleh tadi menjadi sebuah cerita atau sejarah yang menceritakan tentang pengaruh dari kerajaan Hindu, Buddha, Islam itu terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan kita sudah tahu, tujuan pembelajaran kita sudah mengerti. Nah, tinggal kita harus ingat seperti biasa, penilaian kita ada berapa? Ada 3. Yang pertama kita akan menilai sikap kalian. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga apa? Yuk, seperti biasanya keterampilan. Nah, untuk keterampilan ini nanti yang akan dinilai terutama yaitu keterampilan kalian dalam menyusun cerita dan membacakan cerita secara bersambung. Nah, terus apa lagi yang dinilai? Urutan topik yang dibicarakan. Jadi urutan yang kita sampaikan, keruntutan cerita dan juga penulisan yang benar. Jadi nanti selain kalian menceritakan di depan, kalian juga nanti harus mempresentasikan cerita yang sudah kalian buat. Nanti kita periksa bersama-sama kebenaran tulisannya. Paham ya? Anak-anak, tujuan dan juga penilaian sudah kalian ketahui.
masyarakat Indonesia. Indonesia. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu artinya pengaruh? Tahu? Pengaruh itu sama dengan sesuatu yang harus diikuti. Contoh, Tania kepingin pakai baju seperti Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah itu kalau pakai pakaian itu bagus sekali. Contoh lagi pengaruh. Nih, terbukti dari Bu Yati. Bu Yati pakai apa ini? Kerudung. Nah, kalau kerudung ini kira-kira Bu Yati terpengaruh oleh kerajaan apa? Islam. Nah, karena kerajaan Islam itu mengajarkan agamanya, kepercayaannya adalah agama Islam, maka ajaran-ajarannya bahwa wanita harus menutup aurat. Itu contoh dari pengaruh. Nah, untuk pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang lainnya, nanti kita bahas setelah kita nanti melihat tayangan video yang sudah ditayangkan dan kita cermati. Nah, ini nanti kalian silakan berkumpul dengan kelompok kalian, kelompok belajar kalian. Kemudian persiapkan peralatan. Setelah itu kita lihat tayangan dan kita rumuskan pertanyaan. Oke, yuk silakan berkumpul bersama kelompok belajarnya. Kalian semuanya sudah duduk bersama kelompok belajarnya masing-masing. Sekarang akan Bu Yati bagikan LKPD-nya. Tapi ingat, nanti LKPD tidak langsung dikerjakan. Kita akan melihat tayangan dari LCD kita mengenai kehidupan masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah adanya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi nanti tolong disimak. Setelah disimak, nanti kita akan membuat pertanyaan bersama-sama. Paham? Yes. Ketua kelompoknya. Kelompok 1. Silakan dilihat di tayangan ini. Ini mengenai apa? Pengaruh zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, coba dilihat sebelumnya. Bagaimana keadaan Indonesia pada saat awal? Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara ke masa budaya tulis atau masa hafalan. Kebudayaan dari India memperkenalkan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Aspek politik dan pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan masyarakat kita adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Aspek agama dan sosial. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat kita telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pengujian terhadap roh nenek moyang. Arsitektur bangunan. Pengaruh masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia di bidang arsitektur bangunan adalah munculnya bangunan-bangunan berupa candi. Candi yang ditemukan di Indonesia pada umumnya dalam perwujudan dari akulturasi atau percampuran dua budaya Nusantara dan budaya India. Pola dasar dari candi-candi di Indonesia yaitu berasal dari bangunan punden berudak yang mulai berkembang pada masa Megalitik. Sebelum mengenal kerajaan Hindu, Buddha, Islam, tadi ada kata-kata animisme Dan dinamisme. Terus ada lagi tentang Kepala suku. ada kepala suku. Ini yang kata-kata baru ya. Selain itu, tadi juga disebutkan bahwa bangsa Indonesia belum mengenal huruf. Belum mengenal huruf. Dan yang terakhir, terutama banyak disebutkan tadi tentang apa? Bentuk bangunan. Bentuk bangunannya berupa apa? Sebelum kerajaan Islam dan Buddha, punden Berunda. untuk punden berunda.
diceritakan di dalam tayangan ya. Nah, cerita itu atau sejarah itu adalah cerita di masa lalu tentang kehidupan manusia yang berkaitan hingga sekarang ya. Sekarang kita akan bersama-sama merumuskan pertanyaan yang akan ditulis di LKPD. Ayo, kalau itu semuanya bisa sampai lihat dari tayangan tadi, pertanyaan apa yang bisa muncul di pikiran kita? Ada yang mau menyampaikan? Aliran keyakinan. Nah, aliran keyakinan sama dengan agama ya. Tulis Mas, nomor 1. Ya. Aliran keyakinan. Pinter. Ada lagi yang bisa membuat pertanyaan? Sistem pemerintahan. Yuk, silakan setelah Nadif kamu ke depan. Tulis. Apa sistem pemerintahannya? Silakan maju Mbak langsung. Ya, apa sistem Ayo selanjutnya. Ayo selanjutnya siapa? Sania. Ayo Sania. Apa? Pertanyaannya tentang apa? Boleh, ayo ditulis ke depan, cepat. Setelah ini kita lihat pertanyaannya sudah betul apa enggak. Kalau sudah betul nanti kita rekap di LKPD ya. Ayo, Sania. Ya, terus lanjut. Yang berikutnya, Mbak Meli. Apa ya, terus? Yang ini bisa. Oh ya, boleh. Base. Coba dilihat tulisan temannya ya, naik turun seperti naik-naik ke puncak gunung. Bisa, sama apa yang ditanyakan? Sama hurufnya, sastranya apa hurufnya? Sudah? Tepuk tangan untuk yang sudah menuliskan pertanyaan ke depan. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan merekapnya, coba dari tayangan tadi muncul pertanyaan di pikiran kita, yaitu yang pertama mengenai apa? Aliran keyakinan. Terus yang kedua Mbak Alia katanya ingin menanyakan tentang sistem pemerintahan. Terus lanjut bentuk bangunannya. Selain itu bahasa dan huruf yang ada saat itu. Tadi Bu Yati tanya, apakah pertanyaannya di papan sudah benar? Coba didengarkan dengan baik. Apa aliran keyakinan? Betul salah? Salah, kurang apa Mas Ade? Nya. Boleh ditambahi seperti ini. Apa aliran keyakinannya? Nah, diberi tanda tanya. Terus yang kedua, apa sistem pemerintahannya sudah betul? Betul. Ayo, ini kelompok 1. Pertanyaannya sudah ditulis? Oh ya, Mbak Sabita sedang apa ini? Coba lihat, itu sudah buka WhatsApp-nya. Coba linknya tadi. Coba lihat WhatsApp-nya. Linknya mana yang dibuka? Ya, itu berarti yang di grup WA ya. Nah, wes linknya silakan dilanjutkan. Ayo Mbak Meli mencari jawaban tentang apa? Oh ya, masih mengamati videonya. Pertanyaan pertama itu apa Mbak? Mbak Rini, pertanyaan pertama? Coba satu kelompok ini, aliran kepercayaan di situ kebetulan agama apa Pasan? Agama? Kelompoknya agama Hindu. Berarti dia percaya pada apa di dalam video itu? Dewa Dewi. Itu ditulis di tugas 2 ya. Ditulis di tugas 2. Tulisan kalau Hindu itu percaya pada Dewa Dewi, ditulis. Percaya pada Dewa Dewi. Ya. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya ya.
Ayo, apa iki? Bahasa apa? Bentuk bangunan. Nah, kalau bentuk bangunan berarti kalau pengaruh itu yang umum. Mbak Sania jawab apa? Ayo teman-teman yang benar Masjid Demak apa masjid? Ayo. Masjid Demak. Mbak Sofia Masjid Demak. Septia? Masjid saja. Nah, kalau pengaruhnya, sampean membahas pengaruhnya, berarti bentuk arsitekturnya, kalau katakan bentuk arsitektur itu di seluruh Indonesia. Jadi bukan Masjid Demak. Masjid Demak kalau misalnya cirinya yang ada di Tuban, Masjid Demak betul. Tapi kalau pengaruh dari bentuk bangunan cukup masjid saja. Berarti Mbak Sania dengan Mbak Sofia ngalah yo. Yang benar yang mana? Masjid, bukan Masjid Demak ya. Setuju gak ya Mbak Sania? Kok kayak tidak rela? Berarti apa? Ciri bangunannya adalah masjid. Dan yang paling utama ciri bangunannya yang di atasnya itu bentuknya apa? Nah, itu yang betul. Itu yang sampean tulis ya. Ayo Mbak Sania ditulis. Selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan bagi tugas dihafalkan membuat cerita bersambung nanti dibaca di depan. Itu iya. Nah, kayak kemarin sistemnya cerita bersambung ya. Adalah candi. Iya betul. Bisa candi, bisa apa lagi? Hindu. Bisa Apa? Gapura, pinter. Ya. Sudah diberi identitas? Diberi identitas? Ayo dikasih nama kelompoknya nanti sebelum dibawa ke depan. Mau pakai spidol ya, itu diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menceritakan kerajaan Hindu terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah beragama Hindu, percaya kepada Dewa Dewi. Sistem pemerintahannya yang dipimpin seorang raja. Sudah menelan ciri khas bangunannya bentuk candi. Pengaruh kerajaan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menganut agama Islam yang percaya kepada Allah. Mereka sudah hidup berkelompok besar dengan dipimpin seorang sultan dalam sebuah kesultanan. Keaksaraan dan sastra sudah mengenal huruf dan bahasa Arab. Ciri khas bangunan adalah masjid atau gua. Kehidupan masyarakat di bawah pengaruh kerajaan Buddha. Mereka percaya kepada Bodhisattva dan Dewi Tara. Sistem kerajaan raja. Bahasa yang digunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bangunan berbentuk stupa. Sudah, semuanya sudah selesai? Presentasi sudah selesai. Sekarang kita tinggal belajar untuk mengetahui penulisan cerita yang kalian buat sudah benar atau tidak. Nah, silakan untuk masing-masing kelompok segera menempelkan hasilnya ke papan tulis. Nanti kita koreksi bersama milik siapa yang paling banyak betulnya dalam penulisan cerita ini ya. Ayo silakan ketua kelompoknya atau perwakilannya ke depan ditempelkan. Sambil menunggu teman yang nempel, ditentukan siapa nanti yang mau memeriksa milik kelompok lain dari kelompoknya. Lanjut. Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2 maju.
Coba kita lihat miliknya kelompok 1 menurut Alia. Huruf mana saja yang salah, dilingkari atau dicorek juga boleh. Nanti terus dibetulkan. Apakah judulnya itu betul semuanya huruf besar atau huruf kecil besar gitu? Harusnya huruf besar semuanya ya. Dikasih catatan sini. Judulnya harusnya huruf besar. Judul. Sekarang LKPD-nya silakan oleh ketua kelompoknya dikumpulkan di mejanya Bu Yati. Monggo. Langsung letakkan di mejanya Bu Yati ya. Gak boleh contohan lo ya. Jadi tanya ulangan tadi, evaluasi belajarnya tadi sulit apa tidak? Tidak. Apakah semuanya bisa menjawab dengan benar? Bisa. Untuk tahu nanti jawabannya benar apa tidak, nanti Bu Yati koreksi. Kita lihat hasilnya. Saya bagikan di WA nilainya, ya. Nah, sekarang apa yang membuat kalian